Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PTDA, kembali lagi dengan channel kesayangan kalian, channel kesayangan para netizen PTDA TV. Oke, kita akan melanjutkan tadabbur Quran terjemahan, yang mana kita masih di surat Al-Baqarah ya. Kita akan melanjutkan terjemahan dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 106 yang artinya ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? 107. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah? 108. Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. 109. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali karena rasa dengki dalam diri mereka. Setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 110. Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 111. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. 112. Tidak. Barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Penjelasan untuk ayat 106 sampai 112. Yang pertama, asal kata nas adalah nasakha al-kitaba, artinya memindahkan kitab itu dengan tulisan yang lain. Demikian halnya maksud dari nas yang terjadi pada hukum, yaitu menggantikannya dengan hukum yang lain. Proses nas itu terjadi dengan mengganti dan memindahkan redaksinya kepada yang lain, baik hukumnya maupun kalimatnya. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang-orang mukmin dari terlalu banyak bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sesuatu yang sudah jelas. 3. Yaitu sampai datang perintah untuk memerangi dan mengusir mereka, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas bahwa ayat tersebut dinas oleh ayat, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka. Quran surat At-Taubah ayat 5. Dan oleh ayat, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Quran surat At-Taubah ayat 29. 4. Yakni bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah lupa dan lalai terhadap apa yang diperbuat manusia, dan pasti membalas perbuatan baik maupun buruk. 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan bahwa mereka akan memperoleh keamanan dari hal buruk yang mereka takuti. Mereka tidak akan takut menghadapi masa yang akan mereka jelang nanti, dan mereka tidak akan merasa bersedih dengan segala hal yang telah mereka tinggalkan di masa yang telah lalu. Baik, kita lanjutkan.
ayat 113 yang artinya, dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki suatu pegangan. Padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. 114. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya. Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat. 115. Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. 116. Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak, maha suci Allah. Bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi, semua tunduk padanya. 117. Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. 118. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita. Demikian pula orang-orang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin. 119. Sungguh kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Penjelasan untuk ayat 113 sampai 119. Yang pertama, yakni mereka mengetahui tentang syariat yang ada di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Keduanya sama-sama disyariatkan dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi mereka malah saling menentang yang didorong oleh kekufuran dan pembangkangan. 2. Sebagian mufassir mengatakan bahwa mereka adalah umat yang hidup sebelum orang-orang Yahudi dan Nasrani dan sebelum ada kitab Taurat dan Injil. Yang lain menyebutkan orang-orang Arab yang mengatakan bahwa Muhammad tidak memiliki suatu pegangan apapun. At-Tabari mengatakan orang-orang secara umum, karena tidak ada dalil yang menentukan siapa yang dimaksud. 3. Ayat ini berkenaan dengan orang-orang Quraisy yang menghalangi Rasulullah saat di Ka'bah. 4. Turunnya ayat ini tentang kaum musyrikin yang menghalangi Rasulullah dan para sahabatnya datang ke Mekah untuk mengerjakan umroh pada hari Hudaybiyah 628 Masehi. Ayat ini turun sebagai peringatan kepada orang yang melarang beribadah di masjid Allah. 5. Yakni Allah yang menciptakan keduanya pertama kali tanpa contoh terlebih dahulu. Ayat 120 yang artinya, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. 121. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah yang orang-orang yang rugi. 122. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. 123. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. 124. Dan ingatlah ketika Ibrahim
diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Ya Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku, Allah berfirman, benar. Tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. 125. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. 126. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rizki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Penjelasan untuk ayat 120 sampai 126. Yang pertama, At-Tabari mengatakan, yakni bahwa Allah berfirman, wahai Muhammad, orang-orang Yahudi dan Nasrani selamanya tidak akan pernah rela atas dirimu. Maka tinggalkanlah harapan memperoleh kerelaan mereka. Hadapkanlah dirimu kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyeru mereka, sebagaimana Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyampaikan kebenaran. Mayoritas ulama fikih mengatakan bahwa mereka tidak akan ridho hingga terwujud satu agama, yaitu kekufuran. 2. Yaitu menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan membacanya sebagaimana yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tidak mengubah kalimat dari tempatnya masing-masing, serta tidak mentakwilnya kepada takwil yang tidak seharusnya. Baik, kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Ayat 127 yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. 128. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sungguh Engkaulah yang maha penerima taubat, maha penyayang. 129. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. 130. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. 131. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya, Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. 132. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. 133. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. 134. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan.
Penjelasan untuk ayat 127 sampai 134. Yang pertama artinya, berbuat baiklah selama hidup kalian dan berpegang teguhlah kepada agama ini, yaitu agama Islam, agar kalian diberi rezeki wafat dalam keadaan berpegang teguh. Karena manusia itu biasanya meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama yang dijalankannya, dan kelak dibangkitkan berdasarkan agama yang ia bawa mati. 2. Penyebutan Nabi Ismail yang dimasukkan ke dalam kategori ayah dari Nabi Yakub termasuk ke dalam ungkapan taklib atau prioritas, mengingat Nabi Ismail adalah paman Nabi Yakub. Orang-orang Arab biasa menyebut paman dengan sebutan ayah. 3. Dengan kata lain, tidak ada manfaatnya ikatan persaudaraan kalian dengan orang-orang soleh jika kalian tidak mengerjakan kebaikan, karena bagi mereka amalan mereka dan bagi kalian amalan kalian. Baik, kita lanjutkan pada ayat selanjutnya, yaitu ayat 135 yang artinya, dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak. Tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan. 136. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. 137. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan dia maha mendengar, maha mengetahui. 138. Sibgoh Allah. Siapa yang lebih baik sibgohnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. 139. Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah? Padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya lah kami dengan tulus mengabdikan diri. 140. Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. 141. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban apa yang dahulu mereka kerjakan. Penjelasan untuk ayat 135 sampai 141. Yang pertama, seorang Yahudi bernama Abdullah bin Surya al-Awar berkata, tiadalah petunjuk itu melainkan agama yang kami peluk, maka ikutlah kami. Hai Muhammad, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan orang-orang Nasrani mengatakan hal yang serupa, maka Allah menurunkan ayat tersebut. Kedua, sibgah Allah artinya agama Allah. 3. Maksudnya, apakah kalian memperdebatkan dengan kami tentang mengesahkan Allah? Ikhlas kepadanya, taat dan mengikuti semua perintahnya, serta meninggalkan larangan-larangannya. 4. Dengan kata lain, kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah, dan kalian berlepas diri dari kami. 5. Persaksian Allah yang tersebut dalam Taurat dan Injil, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak cucunya bukan penganut agama Yahudi atau Nasrani, dan Allah akan mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sobat PTDA, mungkin cukup untuk video kali ini.
Kita akan lanjutkan di next video. Tadabbur Quran terjemahannya. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian, salah dalam pengucapan. Silahkan koreksi di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe channel kami dan nyalakan loncengnya agar update video-video terbaru dari kami. Dan lupa juga like bila menyukai video-video kami dan share bila menurut Sobat PTDA video-video dari kami merupakan video-video yang bermanfaat. Oke, kita akan bertemu lagi di next video di Tadabbur Quran terjemahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.